sisi lain juga posisi terhormat ya, dalam artian manusia itu adalah wakil dari Tuhan ya untuk mengurus muka bumi ini. Bagaimana posisi yang dua ini menjadikan manusia menjadi apa posisinya terhormat, itu salah satunya melalui pendidikan kalau dalam bahasa kemanusiaan. Jadi intinya manusia akan menjadi manusia kalau dia memahami, kemudian memposisikan dan mengetahui dengan pendidikan ini. Pada saat yang sama ketika manusia meninggalkan pendidikan, maka dia akan kehilangan jati diri sebagai kemanusiaan. Dalam konteks ini tentunya pendidikan tidak dimaknai sebagai sekolah formal, Bu ya. Kalau orang Sunda selalu ngomong apa ya, pengetahuan itu atau pengalaman itu tipa pada orang yang tina daluang. Jadi pengetahuan itu tipa pada orang, artinya dalam pergaulan sehari-hari. Itu jadi sumber ilmu ya. Kehidupan nyata itu adalah ilmu, sumber referensi yang paling nyata dalam kehidupan. Karena teori itu dibuat dari kenyataan hidup. Tidak mungkin teori duluan kenyataan muncul, enggak. Semua teori-teori itu adalah mengikuti apa yang telah terjadi dalam kesemestaan ini. Contoh ya, dalam teori eksakta misalnya, teori Newton ya, teori gravitasi misalnya. Itu ditemukan oleh Newton ya, Isaac Newton. Diteoritisasikan oleh seorang tokoh namanya Isaac Newton pada abad sekian lah, saya lupa lagi abad berapa ya itu ya, abad modern lah. Teori gravitasi itu rumusnya adalah antara massa gitu ya, berat tarikan bumi ini. Nah, artinya sebelum Newton hidup pun sudah ada, kalau benda dilempar itu, dilepas itu pasti ke bawah. Hanya Newton saja yang menemukan teoritisasinya, membuat teori-teorinya sehingga terukur gitu ya. Nah, teori Newton itu lahir bukan di ruang kosong, tetapi pada ruang kenyataan. Gitu. Apalagi kalau teorinya pendidikan, teori sosial, sangat sangat dekat dengan kehidupan manusia gitu ya. Makanya bagaimana pendidikan atau ruang kehidupan ini menjadi dasar pendidikan kita. Kemudian yang kedua kata orang Sunda, tina daluang. Daluang itu kalau kita mungkin kertas ya. Nah ini mungkin sekolah ya. Jadi orang Sunda juga sudah punya filosofi kehidupan. Kalau ingin cerdas itu ya belajar dalam kehidupan, belajar di ruang formal kayak sekolah ya yang berjenjang sekarang ini. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan S1, S2, S3 sampai jenjang pendidikan tinggi yang lainnya. Ini buktinya bahwa mencari ilmu itu tidak ada hentinya. Ya. Kalau ditarik pada ajaran normatif kita, hadis Nabi banyak ya. Apa Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Kewajiban mencari pengetahuan itu adalah kewajiban bagi seorang muslim baik laki dan perempuan. Bahkan ada lagi minalah di ilalah. Mencari ilmu itu sejak kita lahir sampai kita meninggal. Dalam pendidikan mungkin disebut pencarian ilmu selama seumur hidup, long life education gitu ya yang terkenal ya. Pencarian ilmu sepanjang hayat. Ini artinya bukan untuk apa, supaya manusia tetap kokoh dengan kependidikannya itu menjadi manusia. Nah kita akan coba ya Bang. Nah yang kedua Ibu, di rumpun yang kedua itu kita akan mencoba memahami eksistensi dan paradigma itu dibahasakannya sudut pandang pendidikan Islam di tengah aliran pendidikan yang berkembang saat ini. Nah, ini berupa komparasi bagaimana pendidikan Islam dicoba dikomparasikan dengan sistem pendidikan yang berkembang hari ini yang relatif banyak mengadopsi dari peradaban barat. Ya, walaupun Ibu di PAUD, tapi secara konsepsional harus global dong, ya. Pengetahuan ini seperti apa. Jadi dalam rumpun kedua ini kita akan mencoba memahami dan membandingkan apa sih kelebihan kekurangan sistem pendidikan, paradigma pendidikan Islam dengan sistem cara berpikir, paradigma berpendidikan orang Barat sekarang ini. Ya. Barat itu sekarang memimpin dunia dengan penemuan ilmu dan teknologi. Ya. Tapi Barat juga menyisakan beberapa persoalan.
Nah, mudah-mudahan kalau kita bisa menemukan sistem cara paradigma pendidikan Islam bisa jadi alternatif dari kebuntuan ini. Jadi peradaban Barat yang melahirkan sains hari ini telah membantu manusia hidup lebih mudah hari ini. Ya. Nah ini kan bukti Zoom ini kan mempermudah ibu. Ibu ya di bumi bari masak, bari ngasuh kan. Tapi bisa sambil belajar kan. Yang beda dengan pertemuan fisik itu harusnya satu ruangan. Sekarang kan bisa ibu. Ada di Garut, di Karangpawitan, di Tarogong, di mana ada ibu itu bu. Sukawening, Karangtengah. Manaraja. Jauh dengan saya bisa ngobrol kan ini penemuan teknologi. Ya. Mempermudah gitu loh. Teknologi itu intinya. Jadi kalau ada teknologi semakin sulit, gagal dia sebenarnya. Ya, ibu atau masyarakat kita kalau naik haji dulu itu pakai kapal laut bisa 6 bulan pulang pergi. Karena pakai kapal laut kan. Hari ini cuma cukup sehari juga enggak. Artinya jarak tempuhnya menjadi relatif. Ya. Itu adalah penemuan teknologi lewat pesawat gitu kan ya. Lalu lintas udara gitu. Ini permudah. Tetapi peradaban Barat juga yang melahirkan sains menyisakan beberapa persoalan hari ini. Lingkungan jadi hancur, lingkungan polusi udara, kemudian apalagi ya menyisakan kehidupan yang relatif sekuler, liberal gitu ya, kebebasan bergaul bagi anak dan perempuan, pernikahan sesama jenis, LGBT, wah itu kan buah dari cara pandang dunia yang bebas dari aturan agama dan norma-norma kehidupan masyarakat yang berbasis agama. Ya makanya tong aneh ibu ya murang kali ayeuna dengan persebaran media sosial anak-anak kita kan beda dengan karakter kita waktu kecil ya. Iya, Kalau Pak. di pondok misalnya kita masih menghormati guru, menghormati kiai, ajengan gitu ya. Oh kalau saya waktu di pondok kalau dengar jangankan ngajar batuk ya, dengar suara kiai sendalnya pak misalkan nu tehel kan keramik itu sudah cigaga angkat tincak gitu ya. Tapi anak-anak kita hari ini ya tidak seperti itu. Itulah zamannya ya. Nah, kita pun harus alih. Nah, yang kedua, Ibu di rumpun ini kita akan mencoba menggali ya sedikitlah dari aliran-aliran pendidikan yang berkembang di barat. Ini ada berapa ya, Zim? Satu ada aliran empirisme ya, kedua ada aliran nativisme, ada aliran naturalisme dan aliran konvergensi. Ini hanya satu bagian saja ya. Supaya relatif kita tahu seperti apa sih aliran naturalisme, apa sih dampaknya, kemudian apa pengaruhnya bagi kehidupan, ya, bagaimana kita menyikapinya. Nah ini harus ya supaya kita walaupun bergerak di dunia pendidikan Islam, kita pun agak melek gaul ya dengan persoalan-persoalan yang berkembang di dunia ini. Ya. Dan ini impor ya, paham-paham ini impor dari Barat. Apakah sesuai dengan kita ya kita kaji. Kita tidak semerta-merta menerima peradaban Barat. Pada saat yang sama juga tidak serta-merta kita menolak. Ya, ini teknologi kan dari barat sekarang ini ya, harus diakui lah. Kita terima kan ya. Tapi tidak semua mentah-mentah, kita pun harus menyaring kan. Nah, di rumpun yang kedua ini kita akan mencoba bagaimana membandingkan, menegosiasikan lah. Termasuk kalau bisa, kalau barat itu sudah butuh, pendidikan Islam jadi alternatif ya. Di barat itu sekarang sudah relatif orang dulu fobia dengan Islam ya. Risih kalau dengar Islam itu. Tapi sekarang fenomenanya kebalik gitu ya. Orang Barat itu dulu takut dengan Islam, tapi banyak orang yang penasaran kenapa harus takut dengan Islam. Tapi ini sekarang berbondong-bondong katanya jadi mualaf gitu ya. Nah itu pun jadi persoalan, ya. Jadi hal yang harus kita kaji. Nah yang ketiga Ibu, kalau tadi filosofi pendidikan, perbandingan Islam dengan Barat. Nah yang ketiga ini lebih melihat konteks pendidikan Islam yang merespon persoalan-persoalan yang berkembang di lingkungan sekarang kita hari ini. Ya, dan kita tidak bisa menutup diri dari persoalan ini. Satu, dulu tahun 2013 ada istilah kurikulum 2013 ya, yang kental dengan nuansa pendidikan karakter. Ini Ibu sudah tahu ya, tapi kita coba mengingatkan kembali apa itu pendidikan karakter ya. Di Islam ada etika, ada akhlak.
Di barat ada moral. Nah, ini apa bedanya? Karakter, akhlak, moral, etika, ya. Nanti imbasnya kalau perbedaan itu apa? Kedua, ada pendidikan berbasis masyarakat. Nah, ini adalah salah satu terobosan ketika masyarakat kita sudah masuk ruang perkotaan ya, dengan tingkat pendapatan tinggi, maka biasanya muncul yang disebut dalam teori sosial itu kelas menengah. Kelas menengah itu kelas sosial masyarakat yang sudah punya pendapatan agak lebih lah dari kebutuhan pokok gitu ya. Kalau kita mah kan masih sandang pangan ya, masih berupa makanan lah kebutuhan pokok. Nah, kalau kelas menengah itu sudah pada hiburan ya, pada kebutuhan tersier. Nanti keimbas pendidikan pun sama. Di kalangan kota misalnya ada tren pendidikan yang bagus itu harus mahal. Kalau pendidikan bagus itu harus mahal, bagaimana dengan orang miskin, orang yang terbatas? Itu bisa nggak? Murah, fasilitas seadanya, tapi cerdas anak, bisa nggak? Nah, itu adalah bisa jadi alternatif ya. Selanjutnya pendidikan multikultur. Nah, ini pun penting Ibu ya. Apa pendidikan multikultur? Pendidikan yang mencoba menghadapi persoalan perubahan kebudayaan yang dulu homokultur, sekarang jadi multikultur. Homokultur itu budayanya satu. Kalau orang di Lembur, orang Sunda, Sunda, sadaya. Kalau orang Islam, Islam, sadayana, gitu ya. Tapi di kota nggak bisa kan, di komplek misalnya. Di sana kan sukunya sudah dari Batak, dari Bugis, dari mana lah kota-kota besar itu kan urbanisasi ya. Kemudian agamanya pun kadang beda ya. Kita mungkin satu RW bisa saja semuanya Muslim semua, tapi di kota belum tentu. Saya aja di Antapani satu blok orang Kristianinya berapa tuh, 1, 2, 3, 4, sampai 10 gitu. Itu realitas ya. Ketika kita malam Jumatan manakiban, yasinan, mereka kadang minggu kebaktian di rumah. Terus gimana kita meresponnya? Itu realitas kehidupan yang dianggap semua warga negara mempunyai status hukum yang sama, ya, tidak ada dominasi kelompok tertentu. Termasuk misalnya ada di kelas B, Bu ya, guru PAUD yang dia PAUD-nya PAUD Islam, tapi muridnya ada yang Katolik 2. Si ibunya bingung gitu, kurikulumnya seperti apa, makanya kata ibu coba di workshopkan di IGRA, bagaimana orang-orang non-muslim ingin sekolah di sekolah kita dan kita melayaninya sebagai kewajiban sesama warga negara. Itu harus direspon gitu ya, karena di perumahan tidak mungkin ya satu kelompok agama mungkin datang ya, kan datang dari berbagai daerah. Selanjutnya pendidikan kesadaran anti korupsi, ini penting sekali Bu ya. Negara kita sedang mengalami ini ya, belum terlihat indikatornya korupsi itu menurun ya, bahkan meningkat. Siapapun sekarang kalau punya jabatan apapun bisa korupsi ya. Yang tertangkap itu yang kebetulan naas saja sebenarnya ya. Pada kenyataannya lebih banyak ya. Apalagi itu menyangkut kekuasaan, yang korupsinya adalah mereka yang berada di lingkaran kekuasaan biasanya diabaikan ya. Nah, kasus Verdi Sambo misalnya sangat terlihat kan, orangnya sudah kemana, Verdi Sambo memang terusnya kubak di di praktek gitu ya. Oke, tentang anti korupsi, bagaimana kurikulumnya di PAUD sudah ada belum Bu pendidikan anti korupsi? Belum. Nah, itu coba menanamkan anak supaya bangga jadi anak yang jujur, yang sederhana, ya, hidup relatif bersyukur dengan apa yang kita miliki, ya, tidak kemudian terhormat itu orang bukan dengan harta, dengan jabatan, tetapi dengan perilaku. Itu kan masa lalu dulu ya cerita-cerita itu. Sekarang sudahlah beda lagi. Kita orang kampung, orang lembur, saya ya, orang tua saya suka berpikir kalau ada dulur nu beunghar teh sok seram gitu. Ya. Dasi itu mau beunghar gitu. Itu mah keluarga itu gitu. Itu kan suka ada gitu ya. Ya untung kalau kekayaan itu didapat dengan cara yang wajar, bekerja, usaha ya. Tapi ada juga ya di kita tren untuk hidup mewah-mewah tapi caranya korupsi gitu ya. Seolah-olah mobil atau penampilan itu menjadi segala-galanya. Hidup sehat itu sudah tidak tren hari ini gitu ya.
hidup bersyukur apa adanya itu sudah jadul misalnya. Itu bagaimana kurikulumnya di anak-anak ini bisa nanti. Kemudian yang tidak kalah pentingnya pendidikan seks secara Islami gitu ya. Ini di kalangan kita timur orang beragama relatif agak tabu gitu ya. Pendidikan seks itu seperti apa? Secara garis umum Rasulullah sebenarnya sudah memberikan ya panduan-panduan sederhananya. Contoh misalnya kata Rasulullah, kalau kau punya anak yang berlainan jenis kelamin, sudah agak dewasa, pisahkanlah tempat tidurnya. Atau anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa, jangan sekali lagi tidur dengan ibu bapaknya satu kamar. Itu kan sebenarnya hal-hal yang relatif mengajarkan kepada kita, kalau bahasa kita pendidikan seks Islami. Gitu. Karena kita memang diterpa dengan peradaban yang, ibu dahsyat sekali ya, terutama dengan tayangan medsos ini yang sudah tanpa kendali ya, orang bisa ngakses apapun termasuk film-film biru begitu ya. Ya bagi orang dewasa, bagi orang yang sudah punya filter nontonnya sekedar nonton mungkin ya, tapi bagi anak-anak yang masih cari bentuk, cari identitas, butuh pembuktian gitu, penasaran gitu, itulah yang menyebabkan anak-anak kita mengalami pergaulan bebas, seks bebas gitu ya. Hamil di luar nikah misalnya ya, perzinahan, pemerkosaan, gitu, pedofilia gitu kan. Itu karena memang kita sebagai bangsa yang diserbu oleh kekuatan-kekuatan besar ya, dengan hidup serba bebas gitu ya. Dulu penuh malu gitu anak pacaran di depan kampung gitu ya. Sekarang mah budak ayeuna mah tidak mengenal itu ya, itu tantangan juga bagi kita. Nah, bisa nggak pendidikan seks Islami dikasih di kurikulum PAUD misalnya, atau di TK seperti apa gitu ya. Saya punya anak dulu kelas 6, sekarang udah SMP kelas 1. Di kelas 6 semester berapa itu saya pernah lihat bukunya tentang pengenalan struktur anatomi tubuh eh, perempuan dan laki-laki. Itu bagus ya supaya tahu, sadar lah, karena anak-anak kita kan sudah dewasa, dia belum umurnya. Dulu punten Bu ya, di kampung dulu kalau garis-garis itu menstruasi di umur-umur SMP, SMA kadang ya. Sekarang mau usia 5, kelas 5, kelas 6 sudah haid, sudah menstruasi kan. Jadi dewasa pada waktu yang lebih cepat gitu ya. Mungkin pengaruh lingkungan, pengaruh makanan, Bu ya, bisa saja kan. Jadi baru udah kene tapi kokolot begau, gope punya udah kayak nama. Nah, itu pun harus disikapi oleh kita karena kita tidak bisa mengelak dari kenyataan ini. Saya punya anak perempuan gitu ya. Ayah ke hariwang, punya anak laki-laki hariwang oke sarua gitu. Nah, ini bagaimana kita sebagai pendidik mempunyai respon terhadap persoalan yang berkembang ya. Kemudian tantangan pendidikan menghadapi perkembangan iptek. Nah, ini pun sama, Bu. Walaupun di tingkat PAUD ya, pendidikan ke bawah, perkembangan teknologi ini sangat masif, Bu, sangat kuat gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai pengelola pendidikan, orang yang terlibat di pendidikan, menghadapi perkembangan teknologi, terutama teknologi digital yang tidak kenal henti, bahkan berjalan cepat Bu ya, tidak mengenal dulu revolusi industri 4.0, sekarang sudah ramai 4.5. 5.0 gitu ya. Jadi tiada henti terus. HP yang Android basisnya fitur nambah ya, aplikasinya banyak. Nah, kita harusnya bisa memanfaatkan teknologi ini menjadi hal yang berbau positif. Tapi kenyataannya kita kadang kalah ya, hanya sampahnya yang didapat gitu. Contoh misalnya, berapa lama kita membaca buku-buku yang berbasis elektronik ya, atau e-learning atau e-book gitu ya, atau ngedownloadan buku, artikel, makalah misalnya, atau Al-Quran, hadis. Dan berapa lama kita berlama-lama untuk membahas di WA, membaca WA. Berapa kali kita baca buku misalnya. Dan berapa lama kita nganteng di grup heherian pakai WA misalnya. Nah, kita lebih banyak bermedsos dalam artian hiburan tinimbang kita menjadi super inspirasi. Nah, bagaimana ilmu pengetahuan pun harus berkah bagi kita, jangan jadi bencana bagi kita ya.
Yang ada pergaulan bebas karena di HP sudah tidak lagi kendali ya. Nah, yang terakhir Ibu, kita akan membahas sedikit pandangan beberapa tokoh Muslim ataupun tokoh nasional yang menggagas sistem pendidikan ataupun pendidikan yang dilakukan di Indonesia. Contoh misalnya Ki Hajar Dewantara punya konsep tut uri andayani ya, hitut nyeri hayang euy. Ya. Itu dulu waktu kecil saya dengar konsep tut uri handayani, sekarang sudah di mana coba konsep itu ya? Dipakai enggak gitu. Itu filosofi-filosofi Jawa yang bagus menurut saya dalam konsep pendidikan ya. Nah, termasuk mungkin tokoh-tokoh Muslim ya. Di Muhammadiyah ada Ki Haji Ahmad Dahlan misalnya, yang mungkin di bawahnya Ki Hajar Dewantara ya, karena Ahmad Dahlan juga adalah orang yang terlibat di Taman Siswa Ki Hajar Dewantara ya di Jogja itu. Bisa digali sistem pendidikannya, gagasan-gagasan pendidikannya seperti apa, bisa. Atau mungkin Ibu di Garut ada tokoh pendidikan yang belum pernah mengemuka konsep-konsepnya, pada dia tokoh inspiratif misalnya, bisa saja diungkap. Untuk anak misalnya siapa? Kak Seto, Andi Yuda misalnya ya, tokoh-tokoh inspiratif bagi anak gitu. Nah, ini bisa digali ya supaya kita belajar dari kecerdasan orang, belajar dari ide-ide yang sangat brilian digagaskan oleh masyarakat ataupun tokoh individu di antara kita. Banyak sekali saya kira ya, kalau Ibu punya silahkan nanti bisa diungkapkan dan dibahas dalam forum-forum tertentu sehingga menjadi menarik. Nah, Ibu semua, itulah yang akan kita bahas ya. Yang gambarannya ini di bawah, coba dikebawahin, Bu. Yang sebarannya setiap pertemuan, teras Bu, teras. Nanti silakan dibaca aja ya. Teras Bu, ke bawah Bu. Teras ke handap Bu. Nah, ini ya. Ini adalah gambaran untuk tema-tema ya. Ini ada kurang lebih 14 tema ya. Dari tiga rumpun pokok bahasan tadi terbagi menjadi beberapa pertemuan. Ini kalau 12 cukuplah buat 3 kelompok lah, 1 kelompok 4 orang. Nanti ada tema-tema dari ini yang saya akan delegasikan ke 4 kelompok untuk membuat resumenya lah. Nah, saya mungkin dari pertemuan 1 sampai berapa nih? 4 atau 5 saya ya, supaya mata kuliahnya materinya relatif terarah ya, sehingga kalau sampai 5 pertemuan ini runut dibahas, Ibu mempunyai sudut pandang yang utuh, maka ketika buat makalah, resume pun tidak akan jauh dari materi yang disampaikan. Ya, mungkin setelah UTS bisalah ya pembagian kelompok untuk diskusi ya. Saya kira itu saja Ibu sebagai pengantar, silahkan dipelajari di rumah, silahkan diresapi ya kira-kira kemana arah silabi ini, sehingga filsafat pendidikan Islam ini paling tidak nanti di luarnya Ibu mempunyai pandangan yang holistik lah, mempunyai pandangan yang komprehensif tentang pendidikan Islam itu seperti apa, sehingga membedakan dari sistem pendidikan atau konsepsi pendidikan dari Barat ya. Walaupun tentunya catatannya kita tidak berpikir eksklusif ya, karena kebudayaan itu saling menyentuh ya. Tidak mungkin kita menutup diri ya. Kebudayaan yang maju itu adalah kebudayaan yang terbuka, siap berdialog dengan siapapun ya, termasuk peradaban yang ateis, Barat, materialis dan yang lain. Itu saja Ibu semua yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran umum ya. Kalau ada yang belum mengerti, kalau ada yang masih hemeng ya, masih bingung, silahkan bisa ditanyakan. Kurang lebih ada waktu sekitar 15 menit. Ya, itu saja dari saya. Aku qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok mangga Bu bilih aya tinu materi eta pinten kumaha ya, itu gambaran umum.
Kalau ada pertanyaan dari materi ataupun teknis nanti perkuliahan seperti apa, mangga. Itu sudah di-share ya di grup ya, silahkan ya baca lagi. Untuk referensi mungkin itu bisa di sana atau sekarang udah banyak lah di internet ya. Mulai dari bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia sudah banyak lah. Silahkan kalau masih ada, saya masih ada. Kalau ada pertanyaan silahkan. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya? Cukup. Bu, Zoom-nya tinggal beberapa menit lagi. Mungkin nanti kalau ada yang belum dipahami, kalau ini Zoom-nya habis, bisa lewat WA Group. Ya, nanti kalau tidak sempat ditanyakan di forum ini, bisa di grup aja ya, bercurhat-curhatannya ya. Baik, Iya, Pak. Pak. Oke, upami abdi teu sangem curhat-curhatanna kayak curhatkeun ka Mamah Dede saja ya. Kan? Ya. Bisa dipelajari, kemudian bisa mencari sumber yang lain. Jangan dianggap saya segala-galanya ya. Apalagi perkuliahan hari ini sudah online ya, sumbernya banyak lah ya. Dari buku, dari dosen, dari teman yang lain, sehingga ketika membahas materi ini sudah kaya dengan sumber-sumber yang lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dicukupkan saja sampai di sini ya. Iya, Pak. Pak. Untuk absen silahkan diisi kado saja diisi ya. Ya, Baik, Pak. sudah. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan